Majelis Taklim Al-Mustaqim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal penerapan dalam berkeluarga, ada satu masalah yang harus kita sampaikan kepada kita semua, bahwasanya tingkat penyebaran HIV/AIDS khususnya di negara kita semakin meningkat. Jadi intinya bahwasanya dalam menangani masalah penyakit HIV/AIDS ini perlu kita sampaikan kepada kita semua, khususnya kepada umat yang beragama Islam. Tentunya sebelum kita membahas tentang masalah keterkaitan HIV/AIDS dengan masyarakat, tentunya kita harus mengetahui apa sih sebenarnya pengertian daripada HIV/AIDS tersebut. HIV secara bahasa Inggrisnya adalah Human Immunodeficiency Virus, yang artinya adalah virus yang bisa menyebabkan AIDS. Itu dia, Bu. Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian HIV ini merusak sistem kekebalan tubuh manusia karena merusak sel darah putih. Jadi di dalam tubuh kita ini ada sel darah merah dan juga ada sel darah putih. Maka sel darah putih ini yang dirusak. Kemudian secara rinci, pengertian HIV/AIDS adalah human, yang berarti virus hanya dapat menginfeksi manusia. Kemudian immunodeficiency, yang artinya adalah membuat tubuh manusia turun secara sistem kekebalannya. Jadi virus itu masuk ke dalam tubuh kita, kemudian kekebalan tubuh kita itu semakin menurun dan terus menurun. Kemudian sehingga tubuh tersebut gagal melawan infeksi atau virus yang datang tadi, kemudian memproduksi diri sendiri di dalam sel manusia. Jadi virus HIV/AIDS ini bisa berkembang di dalam tubuh kita. Kemudian selanjutnya, HIV ini dapat menyebabkan AIDS, yang artinya dalam bahasa Inggrisnya adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome. HIV menyerang sistem kekebalan tubuh yang mana adalah pertahanan tubuh terhadap penyakit. Jika sistem kekebalan tubuh kita terus menurun, maka penyakit-penyakit akan datang kepada kita. Istilahnya ibarat kita punya rumah, kalau seandainya kita tak punya, istilahnya dalam arti kata pagar, maka orang akan bisa masuk ke rumah kita dengan seenaknya. Tetapi kalau misalkan ada pintu, ada pagar, ibaratkan pintu inilah kekebalan tubuh kita. Pagar kita itulah kekebalan tubuh kita. Jadi ketika sistem kekebalan tubuh kita, imun kita turun dan terus menurun, maka penyakit itu akan semakin banyak datang kepada kita. Ya, salah satunya adalah penyebab itu, maka akan timbulnya penyakit AIDS yang sangat berbahaya. Kemudian daripada itu, AIDS adalah kondisi yang paling parah dari penyakit HIV. Ya, Bu, ya. Ditandai dengan munculnya penyakit lain seperti penyakit kanker, atau kita sebut dengan namanya penyakit kanker kalau bahasa Tanjung Baliknya, tapi kalau bahasa Inggrisnya namanya penyakit kanker. Kemudian ada lagi namanya berbagai penyakit infeksi. Ya, penyakit infeksi itu macam mana? Contohnya misalkan entah luka badan kita bisa terinfeksi, atau virus-virus seperti yang terjadi pada saat ini kan, ada namanya virus corona, ada namanya virus omikron, dan sebagainya macam ragamnya. Jadi intinya kalau virus itu masuk ke dalam tubuh kita dan kekebalan tubuh kita menurun, maka secara otomatis virus itu akan menyebar ke dalam tubuh kita dan bisa berkembang biak di dalamnya. Maka hasilnya nanti kita akan merasa hidup kita ini tidak memiliki arti. Kemudian perlu diketahui bahwasanya saat hasil tes positif bukan berarti seorang divonis menderita AIDS. Banyak yang HIV positif yang bertahun-tahun tetap hidup sehat. Terlebih lagi dengan ditemukannya beberapa obat-obat baru yang dapat menghambat virus HIV menginfeksi sel yang masih sehat. Intinya, HIV ini adalah merupakan sebuah virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Apabila dia berkembang secara banyak, maka ini akan menambahkan yang namanya AIDS. Jadi perlu kita klarifikasi ya, bahwasanya antara HIV
dengan AIDS itu saling berkesinambungan. Sebelum kita mendapatkan penyakit AIDS, maka kita terlebih dahulu mendapatkan yang namanya virus. Apa itu nama virusnya? Yaitu nama virusnya adalah virus HIV yang saya sampaikan tadi, adalah secara bahasa Inggrisnya Human Immunodeficiency Virus. Jadi begitulah kira-kira maksudnya, Bu. Jadi walaupun kadang-kadang kita merasa tidak mengerti dengan bahasa asing, memang seperti itulah, Bu. Intinya penyakit HIV ini kita dapatkan dari sesuatu hal yang tidak baik. Contohnya melakukan beberapa hubungan-hubungan suami istri yang tidak halal. Contohnya melakukan hubungan intim di luar nikah. Tapi bagi kita yang pasangan suami istri, ya boleh-boleh saja. Kenapa? Karena kita merasa tentram. Karena berganti-ganti pasangan inilah yang dapat nanti menyebabkan kita mendapatkan penyakit HIV, yang mananya HIV ini nanti akan terus berkembang menjadi AIDS. Maka tekankan kepada anak-anak kita, generasi kita, untuk menjauhi ya pergaulan-pergaulan bebas. Apalagi di kota Tanjung Balai pada saat ini kita perlihatkan anak-anak generasi kita sibuk dengan suasana-suasana yang menggiurkan. Contohnya misalkan dengan menggunakan handphone, menggunakan Android, mereka mengakses beberapa situs-situs ataupun sejenis kayak macam aplikasi yang dapat merangsang diri mereka untuk melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Maka ketika mereka bertemu dengan orang yang tidak tepat, maka itulah nanti akan bisa terjangkit. Maka dari itu, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan, jangan kamu merusak di muka bumi Allah ini, baik itu di darat maupun di laut. Itu tertera di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat ke-40 ya, ayat ke-40. Bahwasanya kita dituntut untuk tidak boleh merusak ya, membuat kerusakan di muka bumi ini, baik itu di darat maupun di laut. Salah satunya adalah dengan menyebarkan HIV AIDS ya kepada orang lain. Kenapa? Karena penyakit HIV AIDS ini dapat merusak tatanan, baik itu dalam diri kita, keluarga kita, bermasyarakat, bahkan bernegara. Jadi itulah mungkin dapat kami sampaikan. Jauhkan diri dari penyakit ini. Mudah-mudahan insya Allah akan melindungi kita agar senantiasa kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin inilah yang dapat kami sampaikan ya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan segala sikap dan tingkah laku. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.